Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses. Ada 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu definisi. Yang kedua adalah kriteria penjadwalan. Yang ketiga yaitu strategi penjadwalan. Dan yang keempat adalah algoritma penjadwalan. Pertama adalah definisi. Penjadwalan proses merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkenaan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Yang kedua adalah kriteria penjadwalan proses. Pertama, utilisasi CPU. Menjadikan CPU terus-menerus sibuk atau menggunakannya semaksimal mungkin. Yang kedua adalah throughput, yaitu jumlah kerja atau jumlah job yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Nah, sasaran penjadwalannya itu memaksimalkan jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Lebih tinggi angka throughput, lebih banyak kerja yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya adalah turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan oleh sistem. Waktu yang dihabiskan di dalam sistem yaitu waktu eksekusi ditambah dengan waktu menunggu. Adapun sasaran penjadwalannya adalah meminimalkan turnaround time. Yang keempat adalah waiting time, yaitu meminimalkan waktu tunggu proses atau jumlah waktu yang dihabiskan menunggu di queue. Yang kelima adalah response time. Yang pertamanya ada pada sistem interaktif, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. Itu berarti terminal response time. Yang kedua adalah pada sistem waktu nyata. Waktu dari saat kejadian atau internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi, atau disebut juga dengan event response time. Masuk ke poin ketiga yaitu strategi penjadwalan proses. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptive. Proses yang sedang berjalan tidak dapat disela, lalu sekali proses berada di status running atau sedang berjalan, maka dari itu proses tersebut akan dieksekusi terus sampai prosesnya berhenti karena selesai atau diblok untuk menunggu I/O atau untuk meminta beberapa layanan dari sistem operasi dan CPU tidak dapat diambil alih oleh proses yang lain. Yang kedua adalah penjadwalan preemptive. Proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindah ke status ready oleh sistem operasi sehingga CPU dapat diambil alih proses yang lain. Pembahasan yang keempat adalah algoritma penjadwalan proses yang menerapkan strategi non-preemptive, yaitu adalah pertama, FIFO atau first in first out. Saat proses mendapat jatah waktu proses dijalankan sampai selesai. Nah, proses-proses diberi jatah waktu pemproses berdasarkan waktu
kedatangan, itu proses yang datang terlebih dahulu juga dilayani terlebih dahulu. Job lama membuat job pendek menunggu, job tidak penting membuat job penting menunggu. Selanjutnya adalah SJF atau Short Job First, yaitu menjadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dahulu sampai selesai. Asumsinya itu seperti waktu jalan proses atau sampai selesai itu sudah diketahui sebelumnya. Maka jadwalkan proses dengan waktu terpendek lebih dahulu sampai selesai. Yang ketiga adalah HRN atau Highest Rationex, yaitu dengan prioritas tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Dan yang terakhir ada MFQ atau Multiple Feedback Bias. Itu sasaran penjadwalan ini untuk mencegah banyaknya aktivitas swapping. Selanjutnya adalah yang menerapkan strategi preemptif. Pertama adalah RR atau round robin, mana penjadwalan preemptif dan tanpa prioritas. Maksudnya, semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemproses yang disebut kuanta atau kuantum, atau time slice, di mana proses itu berjalan. Selanjutnya adalah Short Remaining First atau SFR, preemptif yang dapat digunakan untuk sistem time sharing. Lalu ada PS atau Priority Scheduling. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Dan yang terakhir ada Guaranteed Scheduling, yaitu penjadwalan ini berupaya memberi masing-masing pemakai daya pemproses yang sama. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.